Morning everyone. Ya itu adalah faktanya ya brother ya. Untuk kelas pro muscle atau main athletic fisik atau kelas main klasik. Bahkan untuk kelas middle atau main sports juga kurang lebih hampir sama sih. Karena ketidakadanya wadah sebenarnya ya. Coba kalau wadahnya ada sesuai gitu ya, misalnya nih kelas pro muscle-nya ada yang senior, ada yang amatir, ada yang pro. Jadi kan udah enak gitu. Yang tanding sesama pro, yang amatir tanding sama amatir. Begitu juga kelas pro muscle-nya gitu, ada amatir, ada pro profesional gitu. Jadi enak gitu ada. Kalau di overall kan semua tuh kayaknya nggak ada yang wah lagi gitu. Lama-lama gua pribadi juga bosen juga gitu ya. Karena apa? Setiap tanding yang muncul, kalau coba perhatikan ya teman-teman ya, kalau ada event gede yang hadiahnya udah masuk ke puluhan juta, itu coba perhatiin. Yang bakal naik panggung itu siapa aja orangnya, itu udah kebayang gitu. Udah kebayang. Bukan artinya kita nggak ini udah kebayang gua nggak ada mental nih. Bukan artinya seperti itu juga. Kan bahkan ada yang bilang event di Indonesia tuh lebih keras. Karena apa? Lebih overall brother. Bukan keras-kerasan. Karena nggak sesuai porsi. Udah porsi lu tuh udah mateng banget gitu. Lu harus naik sebenarnya, bukan di sini lagi gitu. Tapi mau nggak mau apa? Karena kejar apa? Kejar cuan. Jadi prestasinya kagak ada lagi, memang kejar cuan. Begitu kan. Ya, coba kalau dikasih porsi masing-masing, jadi lebih terarah dan emang mengarah ke yang lebih dan lebih lagi. Kalau kayak gini kan udahlah, siapa juga udah tahu ya bakal menang gitu ya. Se ekstrimnya kita juga bakal udah tahu gitu. Apalagi ada something, udahlah gitu. Jadi emang mana sih ya, kalau emang nggak dirubah ya, event kita di Indonesia pasti bakal begini terus. Nggak ada yang ya cuma sekedar kita senang, kita bisa menyalurkan hobi, dapat cuan, ya gitu-gitu aja terus. Jadi atlet-atlet yang berprestasi itu ujung-ujungnya siapa ya, yang bener-bener kan ya, 1-2 begitu aja terus. Nggak ada yang, coba perhatikan atlet-atlet luar itu kayak gimana gitu. Mereka lebih seneng tanding di daerah mereka, di negara mereka, apa tanding di negara yang lain lagi gitu ya kan. Ada effortnya untuk lebih dan lebih lagi gitu. Coba juga teman-teman perhatikan ya, untuk kelas binaraga atau bodybuilding gitu. Mentok-mentoknya apa? Mentok-mentoknya hanya di pon. Hanya di pon. Itu adalah apresiasi yang luar biasa banget ketika udah sampai ke pon. Itu udah mentok. Nggak ada lagi selain itu. Mereka mau tanding ke luar negeri atau internasional, susah banget kan. Harus melalui ini dan segala macam. Wah, susah banget. Mau pakai dana pribadi, gede banget. Jadi mau nggak mau ya emang harus tunggu ada event-event binaraga. Dan event binaraga itu susah banget kalau di Indonesia, jarang sekali. Nah, mau coba tanding ke internasional ya, mau coba tanding internasional, wah sekarang udah luar biasa banget. Apakah Indonesia bisa berkarir sampai ke internasional? Pertanyaannya itu. Karena bodybuilding dulu sama bodybuilding sekarang tuh udah beda. Monster udah banyak. Dan ya kayak kita tahu lah ya, masalah tekno itu udah luar biasa banget mereka gitu. Binaraga kita mau sampai ke internasional, bahkan bisa masuk ke Olympia, wah itu bisa. Untuk sekarang gambaran gue itu hanya angan-angan ya, hanya angan-angan bagi gue. Karena yang sampai yang benar-benar tersohor banget ya menurut gue ya itu kayak Adiana Novali kan, udah sampai ke Arnold Classic gitu. Dan itu bukan wah itu luar biasa banget gitu sampai ke tahap itu. Lo tahu itu udah monster semua, teknonya udah luar biasa banget. Pertanyaannya apakah kita sanggup untuk sampai ke sana? Ya makanya gue bilang hanya 1-2 yang benar-benar bisa sampai ke sana. Karena apa? Faktor gen kita udah kurang. Ya kita udah termasuk faktor gen. Ya, gen Asia. Segede apa sih gen Asia dibanding bule ya. Nah, dari makanan kita juga, kita udah biasa makan apa, mereka makan apa ya. Teknonya udah lebih jauh ketinggalan kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka tuh turun di kelas pro muscle.
coba perhatiin Pro Muscle gue juga lucu banget menurut gue. Terakhir gue tanding di event terakhir kemarin ya, ini kayaknya udah nggak cocok banget gitu. Itu udah aneh, kelas Pro Muscle bagi gue tuh udah aneh. Itu udah aneh karena nggak ada pembagian, lebih ke overall. Sama aja ujung-ujungnya balik zaman dulu lah menurut gue. Ya zaman dulu tuh kayak UBC tuh perhatiin coba ya. Atau body contest open yang zaman dulu itu ya, pakai jeans badannya gede kan. Bedanya apa sekarang tuh? Bedanya pakai short pant, pro nya pakai short pant. Nah, beda cuma itu doang, short pant sama jeans. Jadi udah overall. Begitu juga kelas yang di bawahnya, men sport kan begitu aja. Jadi susah sih ya menurut gua, tapi begitulah fakta-fakta event-event yang ada di Indonesia. Jadi nggak bisa dipungkirin. Ya kalau emang kita bener-bener niatnya prestasi, pengen bener-bener ada progresnya, ya kita emang harus bermodal. Kalau hanya untuk ngejar cuan ya menurut gua bukan hal yang wah banget. Lu tanding juara, lu dari tahun ke tahun lu terus juara, bukan yang wah menurut. Kalau yang wah itu at least lu ada progresnya gitu. Lu tanding Asia, terus masuk ke Eropa dan lain sebagainya. Baru bagi gua tuh wah. Kalau hanya lu tanding di negeri lu doang dan lu selalu juara, itu bukan yang gua. Alright. Gua mau ngajar, thank you ya.